Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erda Dwi Putri, perwakilan dari kelompok 3, ingin memberikan sedikit tutorial atau sedikit penjelasan cara penggunaan website kami. Nah, untuk website kami itu bernama eBazaar yang bisa diakses melalui Google Chrome untuk salah satunya. Nah, untuk aksesnya itu kita bisa klik ebazaar.my.id, kita enter. Nah, maka akan tampillah tampilan seperti ini. Nah, untuk sebelumnya perlu diketahui eBazaar ini merupakan platform berbasis website yang dirancang khusus untuk mempromosikan produk oleh-oleh khas Bengkalis, terutama hasil dari UMKM lokal. Perlu digarisbawahi bahwa sistem kami ini tidak menyediakan layanan transaksi jual beli, melainkan hanya berfokus sebagai media informasi dan promosi yang membantu para pelaku usaha memperkenalkan produk mereka kepada pasar yang lebih luas, termasuk wisatawan. Apa saja manfaat dari eBazaar ini? Tentu saja manfaat utamanya itu adalah untuk meningkatkan visibilitas produk UMKM khas Bengkalis ke pasar yang lebih luas, juga mempermudah konsumen mendapatkan informasi yang lengkap, serta membantu pelaku usaha untuk mengelola promosi mereka secara efektif dan efisien. Apa saja fungsi dari eBazaar ini? Fungsi dari eBazaar ini tersendiri sebagai media promosi digital untuk produk oleh-oleh khas Bengkalis dan menyediakan katalog produk lengkap dengan deskripsi, gambar, dan lain sebagainya, serta berfungsi untuk membantu pelaku usaha mengevaluasi promosi melalui laporan-laporan analitik yang sudah kami rancang di dalam sistem website kami. Nah, siapa saja yang terlibat di dalam sistem kami ini? Yang terlibat di dalam sistem kami ini pertama itu admin, yang kedua ini ada pengguna biasa atau user biasa yang bisa dipandang dari dua sudut pandangan, yaitu pengguna biasa sebagai pencari atau pemburu dari produk-produk oleh-oleh khas Bengkalis, atau pengguna biasa sebagai pelaku usaha yang ingin mendaftarkan atau mempromosikan produk mereka ke dalam website yang kami ciptakan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan website kami dari sisi pengguna biasa atau user biasa. Nah, dari sisi pengguna biasa atau user biasa itu nanti ketika sudah mengakses link ebazaar.my.id itu akan tampil seperti ini, yang dimana di sini ada logo dari website kami eBazaar, terus di sini ada menu, beranda, katalog tentang kami, serta di sini ada bar untuk login. Nah, ini berlaku untuk admin saja. Untuk pengguna biasa atau user biasa itu bisa mengakses beranda, katalog, dan tentang kami. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang beranda. Di bawah ini ada banner dari website kami. Terus di bawahnya ada beberapa produk unggulan, yang dimana produk unggulan ini merupakan produk-produk yang sering diminati atau sering dilihat. Nah, ini biasanya produk-produk yang sering dibeli oleh pencinta oleh-oleh khas Bengkalis. Nah, selanjutnya ada about atau tentang eBazaar. Tentang ini merupakan paragraf-paragraf tentang website kami. Lalu di sini ada service. Mengapa harus di eBazaar? Nah, alasannya ada di sini. Terus di bawah ini ada sedikit variasi-variasi. Nah, untuk di bawah ini ada bar icon, yang dimana di sini ada icon WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Isinya ini merupakan sosial media dari kami para perancang website. Nah, jika pelaku usaha ada yang ingin mempromosikan produk mereka di dalam website kami, maka pelaku usaha tersebut cukup mencari link atau mengklik link ebazaar.my.id, terus mengklik salah satu bar yang ada di bawah ini, contohnya itu WhatsApp. Nah, itu akan otomatis akan beralih ke akun WhatsApp dari salah satu perancang website kami. Nah, jika ada yang ingin mempromosikan produk, maka cukup klik di bawah ini, lalu nanti akan beralih ke WhatsApp dan hubungi kami di WhatsApp. Nah, selanjutnya ada katalog. Katalog ini merupakan katalog-katalog dari produk yang sudah kami promosikan di dalam website kami. Nah, di sini ada beberapa produk dari satu UMKM yang sudah kami input. Nah, seperti bolu kumojo, biskuit sagu kelapa, bolu pandan, bolu pulut ketan hitam, biskuit sagu kelapa coklat. Nah, di sini tertera nama produk, kemudian ada nama UMKM yang menjual produk tersebut. Ini
ada jenisnya. Di sini jenisnya biskuit, di sini bolu, ada bolu juga kebanyakan. Terus di sini ada harga yang tertera. Terus user ini bisa mencari jenis produk sesuai yang mereka inginkan melalui bar cari produk atau cari jenis. Nah, contohnya itu saya ingin mencari bolu, kemudian terapkan. Nah, maka tampilannya itu akan otomatis berubah, akan menampilkan produk-produk yang berjenis bolu saja. Nah, seperti ini kan bolu semua. Nah, selanjutnya kita beralih ke menu tentang kami. Menu tentang kami ini berisikan sedikit penggalan kalimat tentang website kami. Nah, dan di bawah sini ada nama-nama anggota para pengembang website beserta peran-perannya. Nah, jika pengguna biasa atau user biasa ini ingin memesan salah satu produk yang sudah kami promosikan di dalam website kami ini, user cukup mengklik salah satu produk, klik biskuit sagu kelapa. Ini akan tertera nama produk, harga, nama UMKM atau pelaku usaha yang menjual produk tersebut, terus jenis. Terus di sini ada sedikit keterangan mengenai produk. Jika user ini ingin memesan, user cukup mengklik salah satu icon yang ada di bawah ini. Nah, di sini ada WhatsApp, Instagram, Facebook, yang dimana di dalam icon-icon ini tersebut terdapat akun dari pelaku usaha. Misalnya di sini WhatsApp, kita klik. Nah, maka itu akan otomatis beralih ke WhatsApp pelaku usaha yang menjual produk yang kita pilih tadi. Nah, begitulah cara pesannya. Begitu juga dengan Instagram, yang jika kita klik itu akan otomatis beralih ke media sosial dari pelaku usaha yang menjual produk tadi. Nah, ini yang menjualnya itu dapur Nurmala kan. Nah, berarti sesuai sama yang tadi. Nah, selanjutnya saya akan membahas atau menjelaskan penggunaan website dari sisi admin. Nah, yang pertama itu admin cukup login, klik login di sini. Karena kami sudah menanamkan admin, maka kami tidak perlu regis lagi, jadi langsung masuk saja. Masuk username lalu password, maka akan tampil tampilan seperti ini. Ada seperti biasa ada logo. Terus di bawahnya juga ada menu-menu seperti menu dashboard, jenis, pelanggan, promosi, produk, laporan, dan logout. Nah, kalau untuk kembali ke beranda ini, tampilan berandanya sama seperti user biasa atau pengguna biasa tadi. Nah, kita jelaskan dulu menu-menu yang ada di sini. Yang pertama itu dashboard, yang dimana dashboard ini merupakan halaman total dari semua inputan data-data yang sudah masuk ke dalam website kami. Nah, misalnya di sini ada total produk. Produk itu ada 5 produk yang sudah kami input. Terus jenis juga ada 5 yang sudah kami input atau yang sudah masuk ke dalam website kami. Terus total pelanggan ada 3 pelanggan yang sudah mempromosikan produknya di dalam website kami. Nah, kita tes dulu untuk melihat total produk. Nah, di sini ada data produk, data keseluruhan dari produk yang sudah kami input. Nah, di sini ada kode produk, nama produk, jenis, harga, keterangan promosi, nama toko, kategori, foto, dan aksi. Kemudian kita beralih lagi ke total jenis, itu juga sama, yang dimana di sini tertera keseluruhan dari jenis-jenis produk yang sudah input atau yang sudah masuk ke dalam website kami. Di sini ada 5 jenis produk, yaitu ada bolu, cake, biskuit, keripik, dan minuman. Nah, di sini ada kode jenis produk, dan aksi. Yang dimana aksi ini terdapat 2 ikon, yaitu ikon seperti tempat sampah dan kertas pena. Yang dimana kertas dan pena ini merupakan ikon untuk mengedit data. Misalnya kita klik ikon ini. Nah, misalnya bolu ini kita ganti menjadi bolu lembut. Kita ganti, terus kita update. Maka otomatis di sini akan terganti di bagian jenis produknya. Nah, kalau di ikon seperti tempat sampah ini berfungsi untuk menghapus data. Misalnya kita hapus di keripik, kita klik oke. Maka otomatis datanya itu akan terhapus. Maka di sini tinggallah 4 jenis produk. Nah, kemudian kita beralih ke menu jenis, yang dimana di dalam menu jenis ini terdapat form untuk menginput jenis produk. Kita contohkan, pertama kita masuk kode jenis, kita masukkan ke keripik, lalu kita kirim. Maka otomatis
di dalam data jenis ini akan menambah satu, yaitu tambahan data yang sudah kita input tadi. Nah, ini ada KR1 keripik. Nah, kemudian kita beralih ke menu pelanggan, yang dimana di sini juga ada form untuk menginput data pelanggan. Di sini ada kode pelaku, nama pelaku usaha, nama UMKM, alamat kontak. Nah, kita tes, kemudian kita kirim. Maka di bawah ini tadi kan adalah total dari keseluruhan pelanggan yang sudah kita input. Nah, maka kalau kita menambahkan pelaku usaha yang di sini, maka otomatis di sini juga akan nambah. Nah, seperti yang saya input sebelumnya, ini ada RK1 Dwi Putri. Terus kita beralih ke menu promosi, yang dimana di sini juga sama form untuk menginput atau mengisi data untuk promosi setiap pelaku usaha. Misalnya di sini ada kode promosi DW1, terus masukkan nama promosi. Misalnya tadi Dwi Putri ya. Terus di sini ada akun WhatsApp. Akun WhatsApp ini link yang sudah kita masuk. Terus ini juga sama link Instagram, tapi saya contohkan ini kopiannya link WhatsApp saja. Nah, ini link dari sosial media para pelaku usaha yang kita input. Terus kita kirim. Nah, di bawah ini kan juga ada data total keseluruhan dari promosi-promosi setiap pelaku usaha yang sudah kita input. Nah, tadi kan kita input untuk Dwi Putri. Nah, maka otomatis kalau kita kirim, klik kirim, otomatis akan bertambah di sini. Balik lagi ke menu produk. Menu produk ini adalah untuk menginput data-data produk dari pelaku usaha. Nah, di sini ada form untuk menginput produk. Kita contohkan PR09. Nama produknya kita bikin saja bulu pandan. Terus di sini ada jenis. Nah, kita pilih jenis. Jenis ini kita ambil dari jenis yang sudah kita input tadi. Nah, ini ada bolu lembut. Terus masukkan harga misalnya 100.000. Keterangan ini kita bikin saja bolu lembut. Terus kode promosi ini kita ambil dari promosi yang sudah kita input tadi. Misalnya dapur normal misalnya. Kemudian ini ada nama toko. Nama toko ini diambil dari data pelanggan yang sudah kita input di sini tadi. Nah, kita coba ambil dapur Nurmala karena di sini dapur Nurmala. Terus kita pilih foto untuk produknya. Nah, ini kategori ini adalah kategori unggul, yang dimana kalau misalnya kita pilih unggul, itu produknya itu akan tertampil di menu beranda seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kita bisa pilih di menu unggul, kita simpan, sudah berhasil, tanda sudah berhasil. Maka otomatis itu produk yang kita input tadi akan bertambah di sini. Terus kita ke menu laporan. Nah, menu laporan ini adalah keseluruhan dari data-data yang kita input di sini tadi, seperti jenis, pelanggan, promosi, dan produk. Nah, maka itu akan secara otomatis tergabung atau tertera di menu laporan, di dalam menu laporan. Nah, seperti ada kode produk, nama produk, jenis, harga, dan lain sebagainya. Nah, di sini admin juga bisa memilih atau mencari data sesuai yang diinginkan. Misalnya mencari data sesuai jenis yang diinginkan. Kita cari misalnya biskuit, lalu kita filter. Maka otomatis itu akan di bawah ini akan menampilkan laporan-laporan yang berjenis biskuit saja. Nah, ini ada biskuit, jenisnya ini cuman biskuit saja. Nah, misalnya admin ingin mencari data produk yang berkategorikan unggul. Kita pilih unggul. Nah, maka akan menampilkan produk-produk yang berkategorikan unggul. Terus misalnya ingin mencari produk sesuai nama UMKM. Terdapat misalnya kita cari, kita filter. Nah, maka otomatis ini akan menampilkan pesan data tidak ditemukan karena kita belum menginput produk-produk dari pelaku usaha yang bernama Perdaki ini. Terus admin juga bisa mengunduh laporan atau mencetak data-data laporan yang ada di sini tadi dengan mengklik unduh yang ada di bawah ini. Kita klik, kita tes unduh. Ini data lengkapnya. Di sini ada pilihan. Di sini pilihan untuk mengcopy data ini, laporan ini. Terus di sini ada pilihan untuk men-PDF-kan laporan-laporan ini. Nah, di sini ada menu untuk print juga, pilihan untuk print yang dimana di sini kita coba print. Nah, maka akan menampilkan tampilan untuk memprintkan
laporan keseluruhan dari data-data yang sudah masuk ke dalam website kami. Nah, seperti itu. Kita kembali lagi. Kita coba melihat tampilan beranda untuk sisi admin. Sebenarnya itu sama, secara keseluruhan itu tampilan berandanya itu sama seperti tampilan beranda pada sisi pengguna biasa atau user biasa. Yang membedakan itu cuman di bagian sini. Nah, kalau untuk pengguna biasa atau user biasa tadi kan dia bacaannya tuh di sini tuh login. Nah, kalau misalnya dari sisi admin itu di sini akan menampilkan profile admin. Nah, kalau mau logout, cukup klik logout di sini, maka otomatis akan keluar dari sisi admin. Nah, begitulah sedikit tutorial atau sedikit penjelasan bagaimana berjalannya website kami dari sisi admin dan juga sisi pengguna biasa atau user. Nah, untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.